ngaji tentang bagaimana seorang pendosa itu diangkat oleh Allah menjadi wali. Ya. Ini berangkat dari sebuah hadis yang ngambil dari kitab Al-Usfuriyah. Sangat terkenal, populer kalau di pondok-pondok pesantren. Hadis yang kedua Buya bacakan, ini penting sekali. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqniti. Orang yang banyak dosa, yang mempunyai harapan mendapatkan rahmat Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang ahli ibadah, tapi dia suka membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah. Gitu ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah. Langsung saja. Jadi dulu itu ada laki-laki pada umat terdahulu, ini ahli ibadah terus, pokoknya ibadah dengan susah payah. Tapi dia itu suka membuat orang itu merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Akhirnya dia ini ketika meninggal dunia, ya Rabbi ma li 'indaka, ya Allah, apa yang saya punya di sisimu ya Allah? Allah menjawab, qala an-nar, neraka. Lalu dia, ya Rabbi fa'ina ibadati wastihadi, ya Allah, mana ibadahku dan kesungguhanku di dunia? Maka Allah berfirman, innaka kunta tuqannitun nasa min rahmati, karena kamu di dunia dulu pekerjaanmu senang sekali, sering sekali membuat orang putus asa dari rahmatku di dunia. Maka hari ini aku buat kamu putus asa dari rahmatku sekarang. Dan ini ada cerita di pondok dulu, di pondok ini pengurus dulu. Ngomong sama dia langsung. Dia pengurus, sekali jadi ustadz dia, mudah-mudahan sudah bertobat ya. Dia tuh ada santri sering melanggar. Kayak membuat jengkel si pengurus ini. Ngomong sama saya, Nas, dia itu ahli neraka, Nas, gitu. Bener ngomong sama saya. Ahli neraka dia itu, Nas. Romo Yai begini-begini, ahli neraka pokoknya. Padahal saya lihat itu dia juga nyumbangnya banyak itu. Masa ahli neraka? Subuhnya juga saya beberapa kali di masjid gitu. Ya, saya pikir mungkin mudah-mudahan dia emosi gitu. Itu nggak boleh begitu, Trek. Itu ada orang membuat kamu jengkel, kayak anin rokok, jelas ngerokok ya, jangan gitu. Itu membuat orang putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh. Setiap orang yang datang dengan dosa, kamu harus sambut dengan rahmat Allah dan kasih sayang. Bukan dengan semakin kamu jelek-jelekan dia. Wes ya, ini penting. Cerita nggak lama kita ya. Ini cerita agak panjang. Cerita ini yang menjadi penting. 3 munajat ini harus kamu ingat menjadi bagian daripada jiwa dan hatimu. 3 munajat inilah yang menjadi stressing point bagaimana dia menjadi wali. Dan kalau kamu ada di sini, ini menarik, bagus sekali. Disebutkan bahwasanya ada laki-laki meninggal pada masa zamannya Nabi Musa. Dan manusia itu nggak ada yang mau mandikannya, mengkafankannya, bahkan nggak ada yang mau menguburkannya, saking parahnya. Sampai-sampai dia itu ketika meninggal dunia, kakinya itu diangkat, dimasukkan tempat sampah. Saking orang jengkel sama dia, saking faseknya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa, fa'auhallahu ila Musa alaihissalam wa qala ya Musa, wahai Nabi Musa, telah meninggal dunia laki-laki di tempat sampah. Namanya ini, dan dia waliyan min auliyai, dan dia adalah wali kekasihku dari beberapa kasihku yang ada. Akhirnya apa? Dan mereka ini, wahai Nabi Musa, tidak memandikannya, tidak mengkafankannya, dan tidak menguburkannya. Maka kamu cari dia, Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah, kamu cari dia, kamu mandikan, kamu kafankan, dan kamu solati, lalu kamu kuburkan. Wah, di tempat ini akhirnya Musa mencari, tanya mayit, mana adakah mayit namanya ini? Wah, ada di mana? Di situ tempat sampah. Oh, cocok ini berarti. Dia itu orang fasik, ya, mu'linan, fasik yang nyata, fasik yang dinampakkan gitu. Tapi kamu ojo niru fasik aku yo gak apa-apa sih durung parah aku. Ojo ngono. Iki jangan lihat itunya. Yo nek iso bisa tobat nek enggak ya apa. Ya. Oh, fasik ngono iso omne aku sik lumayan ojo ngono ya. Jangan. Maka mana tempatnya ini? Kemudian setelah dicari, temulah orang itu di tempat sampah. Lalu kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau menyuruh saya untuk menguburkan orang ini, mensolati, mengafani, memandikan. Tapi kaumnya semuanya nggak ada yang mengatakan dia orang baik. Semuanya mengatakan jelek, ya Allah, dia orang fasik.
Ini gimana ya Allah? Gitu. Akhirnya Allah berikan wahyu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi Musa, Musa, sadaqa qaumuhu. Wahai Musa, benar kaumnya, dia orang fasik. Memang dia itu jelek. Tapi sesungguhnya saya memberikan dia syafaat pertolongan kepadanya ketika dia mau meninggal dunia dengan 3 perkara. 3 perkara ini munajatnya. Isinya yang penting. Apa munajatnya? Kata Allah, ini perhatikan Rek. Kata kalau gini, dia meminta kepadaku, bermunajat kepadaku dengan 3 perkara. Andaikan 3 perkara ini, ya, makhlukku meminta aku dengan 3 perkara ini, maka aku pasti akan memberikan dia rahmatku, dan aku akan memberikan dia apa yang dia minta. Oh, begitu. Bagaimana aku tidak merahmatinya, sedangkan dia telah meminta kepadaku, yang mana aku adalah orang zat yang paling mengasihi dari semua yang maha pengasih. Wah, gitu. Qala Musa ya Rabbi wa masalasa. Apa itu ya Allah 3 itu? Ini jawabannya. Habis ini selesai. Lamma danat wafatuhu qala. Jadi ketika sudah mau meninggal dunia, ini dia mengatakan begini, panjang ini. Ya Rabbi, anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asib. Langsung aja ya. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui kalau saya ini sudah melakukan kemaksiatan. Dan saya benci kemaksiatan di hatiku. Ini yang paling penting. Jangan sampai kamu ridho dengan kemaksiatanmu. Tetapi dalam hatiku, dalam jiwaku terkumpul 3 perkara. Yang mana dengan 3 perkara itu aku menjadi orang yang melakukan maksiat kepadamu. Wah, gitu. Apa 3 perkara itu? Hawa nafsi, hawa nafsuku. Yang kedua, ar-rafiqu su', teman yang jelek. Wa iblisu la'natullah alaih, dan iblis. Saya maksiat gara-gara 3 ini ya Allah, karena hawa nafsuku, karena temanku yang jelek, dan karena iblis laknatullah. Ya, inilah yang membuat aku maksiat ya Allah. Wa hadhihi tsalatsa, dan 3 inilah yang membuat saya sehingga terjatuh dalam kemaksiatan, dan sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku ucapkan ini betul ya Allah, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, jadi dia maksiat bukan karena dia itu sengaja, dia itu bukan meremehkan Allah, tidak, memang karena enggak bisa menahan nafsunya. Itu. Yang kedua, ya Rabbi, ya Allah, engkau tahu sesungguhnya aku berbuat maksiat, melakukan banyak kemaksiatan, dan saya juga sering bergaul dengan orang yang fasik. Tetapi saya di hatiku sangat mencintai dan senang untuk bergaul, duduk bersama orang-orang yang soleh. Nah, dan sesungguhnya dudukku, keberadaanku dengan orang soleh lebih aku cintai daripada dudukku, keberadaanku dengan orang yang fasik. Jadi ngaji ke orang soleh kabeh kira. Teman-teman ini soleh kabeh. Andai kan nggak soleh nggak ngira kerasan duduk di sini. Andai kan nggak soleh nggak ngira mondok. Andai kan nggak soleh nggak ngira ngaji, nggak ngapal Quran. Lamun dhek untuk beler-beler, delewer, tewa-tewa jeneng menungso jeneng si arek wis jarno. Ya kan? Tapi dia ini orang soleh, hatinya itu kepin dadi wong apik gitu. Makanya dia mondok. Nek kuliah mondok iku apik karena enggak ada paksaan. Ya apa enggak, Rek? Nek aliyah sanawiyah dipaksa bapak ibuke, kamu enggak bisa ada yang maksa. Tinggal teleponnya aku boyong ya beres selesai. Iya bang, boyong tidaknya itu apa jadi dirimu bukan jadi ayahmu. Tapi nek sanawi ali apa jadi orang tuamu, nggak kerasan dipecut ya baik yang pondok nak. Beda. Jadi di sini orang soleh semuanya ini. Maka bergaul, berkumpul orang soleh itu kenikmatan dari Allah. Itu tidak diberikan kepada orang yang tidak cinta sama Allah. Itu yang buat dia menjadi apa? Menjadi Allah ridho kepadanya. Wasalisa yang ketiga, ilahi ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Innaka ta'lamu min an-salihin. Engkau tahu bahwasannya saya sangat mencintai orang soleh. Andaikan ada dua orang, satunya soleh, satunya enggak soleh, maka tentu pasti aku akan dahulukan kebutuhan dan kepentingan orang soleh tersebut daripada orang yang tidak soleh. Oh begitu. Itu 3 perkara itu. Maka orang soleh itu penting dalam kehidupanmu. Dan orang jelek itu juga menyeretmu kepada kemaksiatan. Yang punya teman yang suka ngajak nobar itu hindari wis, jauhi. Nek dia nyekel HP sing ado. Pemul turun dijak. Paham? Nyekel korek hati-hati wis sing ado ae. Paham lagi. Aja melak-melak engko. Kemudian dalam riwayat yang lain ini penting Rek, apalagi munajatnya. Menarik sekali Rek kira. Apa munajatnya? Ya Rabbi ya Allah, jika engkau mengampuniku ya Allah dan menghapuskan semua dosa-dosaku ya Allah, maka tentu akan senang kekasihmu, akan senang para nabimu ya Allah, dan setan akan susah dan sumpek dengan ampunanmu kepadaku.
Dan andaikan ya Allah, jika Engkau menyiksaku dengan dosa-dosaku, maka tentu akan senang setan-setan dan teman-temannya, dan akan sedih para kekasih dan para nabi-nabimu ya Allah. Dan Engkau sesungguhnya mengetahui, saya ini a'lamu, sesungguhnya saya mengetahui, sesungguhnya kebahagiaan para kekasihmu ya Allah lebih Engkau cintai daripada kebahagiaan setan dan musuh-musuhmu ya Allah. Maka ampuni saya ya Allah. Loh begitu. Ini yang buat Allah ridho kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui dariku apa yang aku ucapkan ini betul ya Allah, maka rahmati aku dan ampunilah semua dosa-dosaku ya Allah. Maka qala Allah Ta'ala farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufun rahim. Dan aku ampuni, aku rahmati, dan aku lewatkan semua kesalahannya, karena aku Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Maka dari itu dengan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang pendosa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan bahwasanya Abu Nuwas ini memang penyair dan syairnya sudah populer, ilailah sulul firdausi ahla. Beliau ini ketika beliau wafat ada yang mimpi, wahai Abu Nawas, engkau madza fa'alallahu bika? Apa yang Allah lakukan denganmu wahai Abu Nawas? Apa? Ghafarali. Allah mengampuni aku. Dengan apa sebabnya? Dengan syair yang saya tulis di bawah bantal saya. Akhirnya yang mimpi langsung dibuka bantalnya, betul ada syairnya. Apa syairnya? Luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, in azumat dzunubi kasratan falaqad alimtu anna afwaka a'zam. Ya Allah, jika dosaku banyak, maka sungguh saya mengetahui ampunanmu lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosaku. In kana la yarjuka illa muhsin fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim. Ini penting sekali, luar biasa ini. Ya Allah, ini luar biasa. Kalau kamu enggak yakin dengan doamu banyak pendosa, ingat ini. Kalau kamu enggak yakin kamu ini orang yang bukan ahlu ijabah doanya, jangan putus asa, jangan minder, jangan merasa tidak diijabah sama Allah. Doanya beliau begini, ya Allah, jika yang memohon kepadamu, yang berdoa kepadamu hanya orang-orang yang baik saja, hanya orang-orang yang alim saja, yang soleh saja, lalu kepada siapa orang yang penuh dosa akan berdoa dan minta perlindungan? Kepada siapa orang kayak saya berdosa ini meminta, kecuali tidak hanya kepadamu. Jika yang memohon kepadamu hanya orang soleh, orang baik, lalu kepada siapa orang penuh dosa ini akan meminta? Penuh manusia aja nggak ada yang mau, nggak ada yang menghiraukan. Lalu kalau engkau nggak menghiraukan, siapa yang menghiraukan saya? Nggak ada. Maka satu-satunya jalan adalah engkau pasti akan melihat, mendengar, dan mengasihi saya. Ini penting sekali. Karena Allah pasti akan terima semua hamba-hambanya. Ad'uka rabbi kama amartani tadarruan fa idza radatta yadayya faman za yarham. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ya Allah, memohon kepadamu sebagaimana Engkau perintahkan kepada saya. Sebagai bukti tadarruan, kelemahan dan kehinaan serta butuhnya saya kepadamu ya Allah. Jika Engkau menolak doa-doaku, maka siapa yang akan mengasihi saya ya Allah? Yang terakhir, mali ilaika wasilatun ilar raja wa jamilu afwika summa inni muslimun. Ya Allah, saya tidak punya jalan wasilah menuju kepadamu kecuali hanya harapan mendapatkan indahnya ampunanmu. Kemudian saya menjadi orang yang pasrahkan semua takdir-takdirmu. Inilah syair yang membuat Abu Nawas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus ada dalam hati kita. Jangan sampai kita ini menjadi putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan sampai kita juga sombong dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Tidaklah kita kecuali hanya hambanya Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.